Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darius. Izinkan saya menyampaikan presentasi dari mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan, tugas daripada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu mengenai klasifikasi mikroorganisme. Dan terima kasih pada Ibu dosen pengampu, Bu Laila Muhelni, SPD MSI, merupakan dosen teknik lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Baik, saya mulai untuk menyampaikan presentasi terkait klasifikasi daripada mikroorganisme, di mana klasifikasi mikroorganisme terdiri dari 1 bakteri, 2 alga, 3 protozoa, 4 fungi, 5 virus. Mikroorganisme merupakan suatu kelompok organisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihatnya, seperti mikroskop, loop, dan lain-lain. Cakupan dunia mikroorganisme sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan suatu cara pengelompokan atau pengklasifikasian. Klasifikasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan dan seringkali digunakan atau dipertukarkan dengan taksonomi. Taksonomi adalah ilmu mengenai klasifikasi atau penataan sistematika organisme ke dalam kelompok atau kategori yang disebut taksa tunggal atau takson. Tetapi penyusunan taksonomi mikroorganisme mensyaratkan diidentifikasi sebagaimana mestinya dan diberi nama. Kegiatan secara keseluruhan, yakni tentang pengklasifikasian, penamaan, dan pengidentifikasian mikroorganisme, disebut sebagai sistematika mikroba. Yang pertama, bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokaryotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lain, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuk, yaitu berbentuk basil atau bacillus, memiliki bentuk berupa batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya 1, diplobacillus, dan streptobacillus, bergandengan dengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contohnya bakterinya adalah Bacillus anthracis. Coccus, bakteri ini umumnya berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal. Dan spiral, yaitu bakteri berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Dan jenis bakteri berdasarkan sel, karakteristik dinding sel pada bakteri juga membedakan jenis dari bakteri itu sendiri. Metode pengelompokan bakteri berdasarkan karakter dinding sel ini dikenalkan pertama kali oleh Hans Christian Gram melalui pewarnaan Gram. Pada metode pengelompokan ini, bakteri akan dibedakan menjadi bakteri Gram negatif, bakteri Gram positif,
dan bakteri tidak berdinding sel. Kemudian jenis bakteri berdasarkan letak flagela. Jenis-jenis bakteri juga dibedakan berdasarkan jumlah dan letak flagela atau yang biasa disebut dengan dengan bulu cambuk sendiri, merupakan bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel serta berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian jenis bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Jenis-jenis bakteri yang selanjutnya bisa dilihat dari berapa banyak bakteri membutuhkan oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut juga dengan bakteri anaerob. Kemudian yang kelima, jenis bakteri cara mendapatkan makanan. Yang terakhir, jenis bakteri dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan makanan. Itu jenis bakteri yang bisa dikelompokkan, yaitu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, yang dapat juga dibedakan menjadi bakteri parasit, bakteri saprofit, bakteri apatogen, bakteri patogen. Kemudian eubakteria merupakan bakteri yang disebut juga dengan bakteri murni, dan archaebakteri merupakan bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Kemudian klasifikasi mikroorganisme yang kedua itu alga. Alga, jamak alga merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat diasumsikan tidak memiliki organ seperti yang dipunyai tumbuhan, akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Ketiga, jenis klasifikasi mikroorganisme yang ketiga itu protozoa. Protozoa merupakan protista yang menyerupai hewan dan bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis mirip dengan hewan. Protozoa dapat bergerak secara aktif. Mereka pun berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Ciri-ciri protozoa dilansir dari buku biologi yang disusun oleh Dini Kusuma. Berikut adalah ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa. Kemudian yang keempat, klasifikasi mikroorganisme yaitu fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Kalangan ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim. Yang kelima, klasifikasi mikroorganisme yaitu virus. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Mikroorganisme dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk berproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Di mana struktur tubuh virus dan jenis-jenis virus. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Welcome to